Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik. Oke, hari ini tambahan khusus untuk analisis proses bisnis karena ada kendala kemarin waktu sudah ya. Nah, hari ini tambahan sebelum kita masuk minggu depan itu kuis, gitu ya. Jadi minggu depan itu kita kuis untuk analisis proses bisnis, jamnya sama seperti di waktu normal. Hari ini kita akan masuk mengenai teknik pengumpulan data. Gitu. Nah, ini penting kalau kalian misalkan nanti mau menyusun skripsi sama ya. Jadi pasti akan ada di bab, kalau nggak salah di bab 2 kayaknya. Bab 2 atau bab 3, kalian akan ditanyain teknik pengumpulan data itu pakai apa. Nah, untuk analisa proses bisnis pun juga sama. Selain kalian mengerjakan skripsi nantinya, kalian pun juga akan sama mengumpulkan data pada saat kalian membuat sistem. Gitu. Jadi ketika kita membuat sistem, di sana sebenarnya ada analisis proses bisnis yang mesti adik-adik sekalian itu kerjakan dan mesti diselesaikan. Gitu. Apa saja teknik-tekniknya? Kemarin saya sudah singgung kayak ada kuesioner, ada wawancara, ada GAD dan lain-lain itu sebenarnya udah ada. Sisa kita coba perdalam di pertemuan hari ini. Nah, sasarannya adalah hari ini kalian akan memahami teknik-teknik pengumpulan data dan informasi dari organisasi. Kalian pun juga akan mampu ya melakukan pengumpulan data, baik itu dari teknik-teknik yang hari ini kita pelajari. Nah, kemarin sudah disinggung ada kurang lebih 5 ya. Jadi 5. Yang pertama ada namanya interview, gitu ya. Yang kedua ada namanya GAD. Kemarin GAD itu apa? Jadi dia singkatan dari Joint Application Development atau GAD. Yang ketiga ada namanya questionnaire atau istilahnya orang sering sebut dengan questionnaire gitu ya. Questionnaire. Kemudian ada analisa dokumen. Jadi analisa dokumen yang kita dapatkan kemudian kita analisis untuk dimasukkan ke dalam sebuah sistem. Atau yang kelima adalah observasi di mana kalian mendatangi secara langsung melihat kejadian yang ada di lapangan. Jadi ketika kita membuat sebuah sistem, ketika kalian juga lagi menyusun skripsi nantinya, yang pada akhirnya adalah diminta untuk membuat sebuah sistem, kalian diminta memilih teknik mana yang akan kalian gunakan untuk kalian pakai di tugas akhir ataukah pada saat nanti kalaupun selesai dari kuliah untuk mengerjakan sebuah aplikasi gitu. Ataupun dimanapun lah ya kalian bekerja nantinya akan menggunakan teknik ini. Jadi ada 5, kalian pertimbangkan yang mana menurut kalian paling cocok gitu. Ataukah 5-5-nya mau dipakai itu nggak ada masalah. Ya, intinya adalah kalian tahu dari 5 teknik ini. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu adalah interview. Jadi interview itu apa? Ini biasanya teknik yang paling umum dipakai, yang paling basic, tapi paling enak dan paling mendalam ketika menggali masalah. Ini yang paling saya recommended sebenarnya. Apapun yang kalian kerjakan, baik itu nyusun skripsi nantinya ataukah membuat aplikasi, saya biasanya minta kalian interview atau wawancara. Nah, langkah dasarnya itu adalah kalian nentuin dulu tujuan dari interview atau wawancaranya. Ya, jadi kalian jelasin tujuannya apa, misalkan mau menggali masalah, atau kalian mau mendevelop sebuah solusi dari sebuah problem, ataukah kalian mau cari tahu dulu apakah masalahnya itu benar-benar ada, ataukah hanya sekedar dibuat-buat gitu masalahnya. Yang kedua adalah kalian pintar mencari dan memilih responden atau narasumber. Jadi orang yang kalian mau wawancarai. Jadi mesti tahu ya. Misalkan saya ngebuat rencananya mau ngebuat aplikasi untuk di perpustakaan. Nah, berangkat dulu di perpustakaan itu ada masalah apa? Misalkan di masalah perpustakaan itu adalah seringnya tidak terpantaunya monitoring pengembalian buku misalkan. Jadi tidak termonitoring dengan baik pengembalian buku, kemudian rekapitulasi denda juga kita nggak tahu. Nah, ada problem di sana. Nah, dari situ kita tentukan siapa respondennya. Mungkin yang pertama adalah ibu penjaga perpustakaannya satu. Kemudian siswa atau mahasiswa yang menggunakan atau mendaftar sebagai anggota di perpustakaan misalkan. Itu masing-masing akan kita tanyain apakah ada kendala yang sesuai dengan yang kita punya asumsi atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah
kalian merancang pertanyaannya. Jadi menyelesaikan pertanyaannya untuk menggali apakah memang masalah tersebut itu ada atau tidak. Yang keempat, kalian siapkan interviewnya, baik itu jamnya, timingnya, alat-alat kalian yang mesti kalian siapin sebelum kalian terjun ke lapangan untuk interview. Yang kelima adalah pengarahan interviewnya. Gitu ya. Jadi pengarahan interviewnya. Jadi kalian masuk, kalian bisa ngarahin bagaimana step-step mereka untuk proses menjawab dan durasi berapa lama kalian mengambil waktu mereka pada saat untuk ditarik wawancara. Yang terakhir adalah tindak lanjut interviewnya. Ya, ini yang mesti juga kalian dalamin, menindaklanjuti interview. Pada saat setelah selesai interview, biasanya kita akan nanyain lagi, apakah ada contoh ataukah ada kontak orang lain yang bisa dihubungin yang punya masalah atau punya kriteria yang sama dengan yang kita wawancarai. Jadi mungkin ada lagi petugas perpustakaan lain di tempat lain yang bisa kita wawancarai supaya datanya itu tidak hanya satu, namun datanya lebih banyak dan bisa kita gali. Nah, kalau turun ke lapangan biasanya ambil jangan cuma hanya 1 sampai 3, kalau bisa sih ambil sampai 10 petugasnya. Jadi intinya kemudian kalian skalakan ya, dari 10 itu kira-kira berapa banyak orang yang menyatakan bilang benar masalah tersebut itu ada. Kalau total dari 6 yang menjawab mengatakan bahwa masalah tersebut benar adanya, berarti betul-betul masalah tersebut ada. Kalau dari 10 itu kita nanya ternyata hanya ada 2 yang bilang masalahnya ada, itu perlu dipertimbangkan untuk dilanjutkan karena belum tentu masalah tersebut itu valid. Itu ya, mesti diingat. Ini kalimat saya yang saya beritahu ini tolong diingat baik-baik karena terkait dengan kalian nanti menyusun skripsi juga gitu ya. Oke. Yang selanjutnya adalah kita coba telaah gitu, bagaimana pemilihan narasumbernya. Kalau untuk pemilihan narasumber, pada saat kita nge-interview, entah kalian kasih kuesioner dan yang lain, ini kalian dasari dengan kebutuhan informasinya ya. Jadi sangat baik, sangat baik untuk mendapatkan data orangnya sesuai atau enggak. Gitu. Kemudian sangat baik juga kalau kita dapat perbedaan pandangan gitu. Jadi misalkan kita ngebuat sebuah aplikasi di Alfamart ya. Nah, saya kan wawancarai mungkin dari manajernya yang ada di Alfamart, kemudian pemakai atau pembeli yang ada di Alfamart, gitu, ataukah kasirnya yang menggunakan sistem. Nah, idealnya adalah kalau kalian mencari sebuah masalah terkait dalam satu tempat, biasanya kita panggil seluruh stakeholder. Gitu. Artinya pemiliknya, ownernya, manajernya kah, kasirnya kah, pokoknya semuanya yang berkaitan dalam tempat atau lokasi objek kita. Jadi pemilihan narasumber itu sangat penting ketika kalian lagi menyusun skripsi ataukah kalian lagi membuat sebuah sistem. Karena sekali lagi kemarin saya sudah jelaskan terkait diagram real. Gitu. Kita mau melihat apa aja kejadian atau event yang berkaitan dengan proses bisnis. Nah, kalau di narasumber ini dia semua orang stakeholder itu bakalan terkait dengan proses bisnis. Nah, ingat juga tujuan dari wawancara di awal sebelum dimulai wawancara kalian harus tetapin dulu tujuan dari wawancara tersebut itu kalian apa, kemudian harus kalian pikirkan hasil yang ingin kalian capai itu apa. Jadi memudahkan dalam memilih narasumber dan memudahkan juga kalian untuk merancang pertanyaan. Contoh ya, misalkan saya lagi mau buat aplikasi untuk sablon online. Jadi ingat ya, sablon online. Masalahnya adalah saya kepikiran asumsi saya berkata kayak gini. Saya berpikirnya mungkin orang-orang agak malas ke percetakan karena mereka harus antri, gitu ya. Kemudian posisi atau jaraknya mereka itu jauh dari rumah. Oke. Tujuannya adalah saya mau validasi bahwa benar ada masalah orang ini kalau datang ke tempat sablon itu antri dan lokasinya jauh, gitu ya. Hasil yang mau dicapai adalah hasil validasinya berupa 3, minimal itu 3 dari 5 orang yang saya wawancarai atau pemilik sablon itu memiliki problem yang sama. Nah, itu contohnya ya. Jadi ada tujuannya, ada hasilnya. Barulah kita susun pertanyaannya. Jadi saya akan nyusun pertanyaannya dan saya tanyakan sama pemilik sablonnya. Jadi kurang lebih seperti itu.
Kemudian bagaimana menyusun pertanyaan di interview. Ada 3 jenis yang bisa kalian pelajari untuk tipe-tipe pertanyaan. Mesti diperkuat ya, mulai dari sekarang sebenarnya untuk membuat sebuah interview. Di akhir sesi pun saya sudah bakalan kasih kalian hadiah untuk membuat sebuah pertanyaan, gitu ya, sebuah pertanyaan untuk satu kasus. Gitu. Nah, untuk tipe pertanyaan itu ada 3, ada namanya close-ended question, ada namanya open-ended question, ada namanya probing question. Jadi ada 3 jenis ini kalian bisa implementasikan ke dalam interview ataukah wawancara. Nah, kita lihat dulu yang pertama, apa itu tipe pertanyaan close-ended question. Close-ended question ini beberapa model pertanyaan yang sifatnya kita berikan dia pertanyaan yang tertutup, gitu ya, pertanyaan tertutup dan spesifik biasanya ke proses dari si usersnya itu. Gitu. Contohnya kayak gimana? Kayak gini bisa dilihat berapa banyak penerimaan telepon setiap hari. Gitu ya. Ini contoh pertanyaan close-ended question. Jadi orangnya pasti akan menjawab sesuai dengan jumlah ataupun numerik. Contoh kayak gini lagi, bagaimana pelanggan melakukan pesanan? Nah, ini juga close-ended question, mereka akan langsung menjawab proses ketika pelanggan ini lakukan pesanan. Mulai dari mereka memanggil waitersnya, kemudian waiters mencatat, kemudian waiters meneruskan ke ke kokinya, baru nanti dari koki itu akan diteruskan ke kasirnya misalkan. Nah, close-ended question juga contohnya adalah informasi tambahan apa yang dibutuhkan untuk sistem yang baru gitu ya. Ini contohnya dia akan kasih tahu kita ke jawaban yang sifatnya langsung tertutup dan memberikan jawaban yang fokus untuk menjawab informasi tambahan data yang kita inginkan. Ini contoh ya, close-ended question. Ada juga yang sifatnya open-ended question. Gitu. Jadi kalau open-ended question artinya kita mau menggali pemikiran si user, gitu ya, pemikirannya si user terhadap sistem yang lagi jalan. Gitu ya. Nah contohnya kayak gimana? Seperti ini, saya akan bertanya apa yang menjadi pemikiran dalam sistem berjalan. Jadi apa yang menjadi pemikiran Anda atau menurut Anda bagaimana proses yang sudah berjalan di sistem sebelumnya misalkan. Ini contoh mereka memberikan jawaban. Kemudian apa permasalahan yang dihadapi setiap hari, jadi kita akan bercerita permasalahan-permasalahannya, kemudian kita bisa bertanya juga bagaimana menentukan tipe marketing unggulan dan apa yang dijalankan. Jadi kalau kayak gini kita bakalan menggali insight atau menggali masukan yang ada dari pengalamannya si customers. Ini tipe pertanyaan yang kedua, namanya adalah open-ended question. Nah, ada juga yang sifatnya probing question. Nah, probing question itu ibaratnya kalau si users itu udah menjawab gitu ya, sudah menjawab, kita mau menggali lagi gitu. Jadi pada saat dia sudah menjawab, kita coba probing atau menggali kembali. Nah, biasanya kita lempar pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya probing question. Contohnya kayak gimana? Contohnya kalau ada pertanyaan kayak gini, mengapa? Kemudian dapat diberikan sebuah contoh, bla bla bla, dapat dijelaskan lebih detail lagi, bla bla bla. Jadi misalkan dia sudah menjawab ya, jadi pada saat kita tanya nih, berapa kali sehari berapa kali sehari telepon dari pemesan dari user yang memesan. Usernya jawab gitu contohnya. Kasirnya menjawab, dia bilang 23 kali per hari. Bisa dijelaskan lebih detail lagi prosesnya orang menelpon sampai pesanan itu dikirimkan. Nah, ini contoh probing question. Jadi kita lempar pertanyaan, mereka jawab, kemudian kita gali kembali, ini yang masuk dalam tipe probing question. Nah, pengorganisasiannya ketika kita melakukan pertanyaan interview, ada 2 model, ada yang sifatnya interview terstruktur, biasanya ini sangat bermanfaat ya, pada mulanya kalau kita untuk mengumpulkan informasi, tujuannya itu luas, namun informasinya bisa kita definisikan secara global. Ini yang kalau modelnya interview tidak terstruktur. Yang kedua adalah interview yang sifatnya terstruktur. Interview yang sifatnya terstruktur. Terstruktur, kita akan fokus bagaimana bermanfaat dalam suatu model proses. Kedua, tujuan informasinya itu bisa jadi sangat spesifik. Jadi
Jadi interview struktur itu dia punya tujuan yang lebih spesifik. Nah, strateginya bagaimana kalau kita ngajukan wawancara ke orang ya? Jadi strategi mengajukan pertanyaan itu bisa modelnya top and top down, ada juga modelnya bottom up. Jadi kalau dia modelnya top down, itu bisa kita kasih dari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum, gitu ya. Pertanyaan yang umum, kemudian kita bisa kasih pertanyaan yang spesifik, moderat, sampai pada akhirnya dia sangat-sangat spesifik. Ada juga orang yang ngebuat interview yang modelnya bottom up. Jadi mulai dari pertanyaan yang spesifik, kemudian dia medium level atau spesifik moderat, sampai pertanyaan yang sifatnya sangat umum. Jadi tergantung pada saat kalian ingin menggali sebuah problem itu benar atau enggak. Nah, bagaimana dengan langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya pertama ya seperti biasa, siapkan daftar pertanyaan yang ingin kalian tanyakan sama user atau calon customer sekalian, ataukah orang-orang yang lagi berjalan atau menggunakan sistem yang dulu. Kemudian, kalaupun ada jawaban-jawaban untuk antisipasi dan kelanjutan pertanyaannya, itu bisa kita gali kembali. Yang kedua, kita mesti tegaskan wilayah-wilayah pengetahuan yang ingin kita gali, kemudian tetapkan prioritas yang mana mesti ditanyakan dan terjawab kalau misalkan kita sudah mau kehabisan waktu. Kemudian siapkan orang-orang yang mau diwawancara, jangan lupa set schedule-nya jam berapa. Kemudian kita informasikan ke mereka juga ya, kenapa kita mau wawancara gitu. Kita mesti kasih alasan, jangan sampai orang yang kita wawancara jatuhnya jadi true bias. True bias itu maksudnya apa? Jawaban yang benar namun dia bias. Bahkan ada yang false bias, ada yang jawabannya yang sudah jelas salah dan malah tambah jadinya adalah bias. Jangan lupa juga set informasi area yang apa aja yang perlu kita set diskusikan. Gitu. Jadi yang mengatur ini sebenarnya adalah si orang yang bertanya, gitu, wawancaranya. Nah, bagaimana model pengarahan interviewnya? Kalian bisa atur dengan model yang tampilan data yang secara profesional, kemudian tidak bias dari sisi pertanyaan. Kalian harus selalu mencatat informasi ketika mereka menjawab, sekecil apapun, itu mesti wajib tercatat. Atau biasanya kita merekam gitu ya. Kita pakai rekaman, entah dari HP atau tape recorder, tapi tanya dulu gitu ya. Tanya dulu sama orang yang kita mau wawancarain apakah diizinkan atau tidak. Jika tidak, yang bisa kita lakukan adalah mencatat. Nah, kalian juga harus tahu kalau di pengarahan interview itu adalah bagaimana kita meyakinkan bahwa semua yang data yang masuk itu masih berbasis isu, dan kita mesti pisahkan gitu ya, yang mana dari jawaban tersebut yang berupa fakta dari opini-opini yang masuk. Nah, beri orang yang diwawancarai waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi ibaratnya kalau kita sudah bertanya, seorang yang diwawancara pun juga mau bertanya ataupun hal yang lain, biasanya kita sudah bisa persilahkan juga. Yang selanjutnya adalah jangan lupa ketika selesai ya seperti biasa ya, yang sopan, berterima kasih juga kepada orang yang sudah kita wawancarain, dan jangan lupa akhiri waktu wawancara. Dan kalau saya biasanya ada close up question, jadi saya akan nanya siapa users atau pengguna yang sama gitu ya, yang sama mirip dengan dia untuk saya tanya lebih lanjut. Jadi ini yang masuk contoh di pengarahan ataupun modelnya interview. Nah, untuk pengarahan interview yang tipsnya praktis, kalau ditanya tipsnya ya, tips praktisnya untuk interview, pertama jangan khawatir, tenang saja untuk model wawancara. Itu sangat simpel karena ibaratnya kita kayak lagi mendengar orang curhat gitu. Mendengar orang curhat dan kita selingi dengan pancingan pertanyaan gitu ya. Kalau kalian perhatikan contoh pertanyaan atau wawancara interview itu paling sering paling bagus ya yang ditonton kayak di TV-TV ya. Jadi biasanya ada macam kayak acara hitam putih misalkan, atau acaranya pokoknya ada orang yang duduk kemudian ada orang yang diwawancarain, biasanya itu sudah terstruktur. Kayak macam kalau hitam putih, Om Deddy Corbuzier itu sudah punya list pertanyaan yang akan ditanyakan sama si bintang tamunya gitu ya. Bintang tamunya yang datang ke acara hitam putih.
Jadi jangan khawatir, tenang, karena kita sudah punya list pertanyaan yang mau ditanyakan. Yang kedua, jangan lupa beri perhatian, rangkum poin-poinnya apa, kalian ringkas, jujur, dan jangan lupa perhatikan bahasa tubuh. Ya, sayangnya saya tidak bisa, saya mau perlihatkan sebenarnya ada model kalau kita lagi bicara dengan orang, dari bahasa tubuh ya. Bisa dilihat dari mereka, posisi mereka menatap, kalau kita lagi bicara, mata kita dilihat, atau mereka lebih banyak melihat ke bawah. Bisa juga dilihat dari posisi ketika kita lagi bicara, mereka melihat jam. Nah, itu model-model bahasa tubuh yang sebenarnya bisa kita pahami. Mungkin lebih cepat untuk diakhiri di sesi wawancaranya. Selanjutnya adalah tindak lanjutnya. Ya, kalau tindak lanjut, kalian mesti siapin catatan interviewnya, buat report interviewnya. Jangan lupa minta ulasan wawancara atau konfirmasi laporan interviewnya. Dan paling penting adalah kalian harus temukan gap ataukah pertanyaan baru yang muncul dari hasil interview. Jadi kadang interview itu tidak bakal selesai juga kalau hanya satu kali untuk ketemu. Biasanya akan ada 2-3 kali pertemuan untuk memperjelas suatu problem. Jadi tergantung kalian seberapa dalam mau menggali sebuah masalahnya. Kalau kalian cuma mau menggali hanya sampai di kulit luar, biasanya hanya akan kejadian di satu kali wawancara. Nah, untuk laporan wawancara itu mungkin sampelnya kayak gini ya. Jadi kalian nulisin interview report. Jadi notes-nya itu dia di-upload sama siapa yang terima, setujuin. Orang yang kita interview itu siapa, terus nama interviewernya siapa, tanggalnya kapan, tujuannya kita wawancarai apa, summary atau kesimpulan dari rapatnya apa, interviewnya apa ya, open itemsnya, detail itemsnya, detail notesnya, ini semua juga masuk ke dalam interview dari sisi report. Ini kurang lebih seperti ini ya, digambarkan masing-masing. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, ada dek? Tidak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut lagi. Nah, ini contoh ya, misalkan ya, kita dimintain untuk mewawancarai direktur atau lab gitu, visi yang ada di sekolah. Kita berkenan untuk program baru yang ada, membantu administrasi catatan siswa yang meminjam software. Nah, apa saja yang akan kita tanyakan sama direktur atau pengurus lab? Yang pertama saya mungkin akan bikin pertanyaan 5 hal kayak gini. Jadi saya akan nanya, di bagaimana sistem peminjaman softwarenya di lab, gitu ya. Jadi ini mengacu sama tujuan dengan goalsnya. Ini bisa dilihat ya, tujuan dan goalsnya. Jadi berkenan program baru gitu ya, untuk membantu mengadministrasikan catatan siswa yang meminjam software. Bisa akan nanya bagaimana sistem peminjaman software di lab gitu ya. Jadi kayak gimana, terus apa aja yang jadi data masukan dan keluarannya, contohnya kayak apa. Terus jika ada mahasiswa yang telat mengembalikan, bagaimana dengan siswa yang ingin memperpanjang softwarenya, misalkan berapa banyak jenis software dan jumlah anggota yang sudah terdaftar di lab ini. Ini contohnya ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan saya gunakan untuk menggali apakah benar ada kendala di sisi peminjaman software di lab. Nah, kita masuk ke teknik yang kedua. Tadi itu baru teknik yang pertama ya. Masuk di kategori interview. Selanjutnya adalah GAD ataukah Joint Application Development. Jadi apa itu GAD? GAD itu adalah teknik yang kita gunakan seperti FGD ya, Focus Group Discussion ataukah rapat diskusi. Tujuannya adalah mengumpulkan data. Sekali lagi, tujuannya sama, mengumpulkan data. Jadi kita akan melibatkan biasanya tim proyek, user yang pakai, manajemen yang kerjasama. Nah, berbeda dengan wawancara kalau sifatnya per orang. Dengan yang berbeda ya, orang yang berbeda, namun tempat juga yang berbeda sama waktunya juga. Nah, kalau JD enggak, dia mirip FGD gitu ya, Focus Group Discussion atau Joint Application Development. Itu biasanya kita kumpulin stakeholder itu dalam suatu tempat yang sama dan satu satuan waktu. Jadi
kemungkinan mengurangi kesalahan ini sampai dengan 50%. Kenapa? Karena kita langsung mempertemukan antara stakeholder pertama, pengelola orang pertama, dengan orang yang kedua, orang ketiga, dan seterusnya. Ini contoh GAD. Nah, ada beberapa roles-nya ketika kita merancang GAD. Pertama adalah memperhatikan fasilitator yang memfasilitasi kegiatannya. Yang kedua adalah perhatikan di bagian penggambarannya. Jadi ada dua ya, fasilitator dan penggambaran. Untuk fasilitator dan penggambaran, uh, itu berpengaruh terhadap jalannya suatu acara. Namun kita juga butuh peralatan, gitu. Peralatan apa aja peralatan yang dibutuhkan kalau di GAD atau focus group discussion? Pertama, biasanya kita akan bentuk tempat duduk yang bentuknya U. Ya, tempat duduk bentuknya U, jauh dari kekacauan atau kebisingan, gitu ya. Ketiga, kita butuh whiteboard, dan yang keempat, kita butuh alat-alat untuk prototyping. Gitu. Jadi alat-alat yang kita mau tampilkan dari sisi aplikasi ataupun prototypingnya itu bisa kelihatan. Nah, kalau kalian lihat, ini nanti kalau kalian masuk kantor ya, kalian kantor nanti di suatu tempat, entah kalian kerja di bank atau kerja di perusahaan-perusahaan yang besar misalkan, atau kalian bangun bisnis misalkan, kalian nantinya akan ada GAD atau GD kayak gini. Ini modelnya kurang lebih kayak gini ya. Di sini akan ada chart gitu ya, flip chart namanya. Jadi ini kayak karton A5, kalau kalian perhatikan gambarnya di layar kalian ya. Ini ada karton A5, A5, A1 kayak yang lebih gede ya, untuk dipakai mencatat biasanya. Sini mencatat, ini juga gitu. Kemudian ada whiteboard gitu, ada proyektor ini ya. Kemudian ada printer, ada name card ini name card. Di sini yang duduk atas nama siapa, ini dengan ini. Kemudian ada komputer masing-masing di masing-masing tempat untuk memperlihatkan satu prototype. Sama juga dengan ini. Kemudian ada proyektor sama green screen. Jadi kalian bisa lihat ya kompleksitasnya kalau kita GAD. Cuman lebih enaknya kalau GAD adalah kesalahan development itu 50% bisa kita kurangi karena memanggil seluruh stakeholder. Satu. Yang kedua adalah kita bisa lebih cepat mengumpulkan data. Kenapa bisa? Kan kita bisa menyatukan seluruh target yang orang yang kita mau tanyain itu ke dalam satu ruangan bersamaan, gitu ya. Ini modelnya. Ini contoh bagaimana tampilan GAD. Nah, biasanya juga kalau ada special group gitu ya, meeting biasanya dibutuhkan beberapa tambahan lagi. Kalau misalkan dia butuh printer untuk langsung ditaruh, ataukah orang langsung naruhnya adalah proyektor. Ini bisa dilihat ya, ini contohnya adalah flip chart. Ya, ini flip chart. Di macam kayak kertas karton yang panjang itu, kita bisa pakai untuk nulis-nulis beberapa perhatian data yang catatan masukan gitu. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan sesinya? Gitu. Kalau di GAD, agendanya dia formal, ada pembukaannya, kadang ada Indonesia Rayanya, ya. Kayak ada nyanyi Indonesia Rayanya, ibaratnya kayak satu acara seremonial untuk di awal. Gitu ya. Kemudian ada aturan dasarnya yang disampaikan. Kalau kegiatan selama fase FGD atau GAD, orang itu tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, kecuali nanti dipersilahkan oleh pimpinan dari FGD atau GID-nya. Nah, untuk strukturnya top down ini biasanya sangat bermanfaat dari atas sampai ke bawah. Jadi kita kasih pertanyaan yang umum dulu, nanti baru pada saat sampai di akhir sesi dia akan lebih spesifik untuk pertanyaannya. Ya. Nah, untuk beberapa kegiatannya fasilitator ini bisa atur dari sesi track. Dia atur dari terminologi atau jargon teknisnya. Kita juga ngeset target setelah sesi acara ataukah kita bisa ngerekam beberapa masukan-masukan dari users yang ada selama di fase GAD. Kemudian tetap alami, kita selesaikan juga untuk bagaimana menyelesaikan beberapa isunya.
Kemudian untuk tindak lanjut laporannya setelah di akhir sesi, ini perlu dipertimbangkan untuk sesi GID. Nah, tidak menutup kemungkinan bisa jadi ada satu masalah yang kejadian di GID session. Apa aja itu? Yang pertama, kita mesti ketika jadi seorang fasilitator di GID harus selalu memegang kendali. Kenapa? Jangan sampai ada satu orang yang dominasi mendominasi sehingga yang lain itu tidak mau memberikan keterangan gitu. Ingat, semua orang ini harus kontribusi, tidak boleh ada diskusi samping, pembicaraan yang tidak berujung, kadang ada pemaksaan kehendak, gitu, konflik yang tidak selesai atau konflik abadi, ataukah biasanya terlalu dibawa santai dengan humor sehingga beberapa masukan itu nggak keluar. Ya, jadi ini contoh-contoh problem yang sebenarnya bisa jadi kejadian ketika sesi GAD. Nah, teknik yang ketiga pengumpulan data adalah adik-adik sekalian bisa pakai kuesioner. Kuesioner. Kalau kuesioner ini adalah kumpulan pertanyaan tertulis yang biasa kita gunakan untuk sejumlah besar orang, gitu ya. Kemudian biasanya diisi dengan kertas gitu atau elektronik online. Kita bisa ngeset partisipannya dengan gunakan sampel dari populasi. Kita bisa atur pertanyaan, administrasi daftar pertanyaannya, dan jangan lupa juga bisa kita ambil langkah agar tanggapan ini bisa kita dapat dengan baik. Nah, susunnya jangan lupa atur pertanyaan yang bisa dilanjuti dengan laporan. Karena dia sifatnya kuesioner, enak sekali untuk membuat report yang sifatnya kayak macam grafik, struktural, dan lain-lain karena dia sifatnya close question. Jadi ada pertanyaan yang langsung bakalan orang jawab. Gitu ya. Nah, atur jawabannya pun sudah disesuaikan ya, sesuai dengan list point yang dipilih. Nah, tipe kuesioner itu ada beberapa, ada kuesioner yang formatnya bebas, jadi pertanyaan yang harus diisi oleh responden yang telah disiapkan. Gitu ya. Jadi contoh kayak gini, sebutkan metode yang Anda rasa tepat, memperbaiki masukan yang dari kesalahan yang berjalan. Jadi user itu akan mengisi nama-nama metodenya di sini. Ini contoh kuesioner bebas format gitu ya. Ada yang formatnya pasti, jadi ibaratnya dia sudah tersedia kayak macam checklist, ada pertanyaan setuju atau tidak setuju, ya atau tidak, ataukah modelnya kayak skala gitu. Di contoh kayak gini, mana yang menjadi pemasok perangkat keras Anda? Apakah Compaq, Univac, IBM, atau Macintosh? Misalkan sistemnya IBM. Bagaimana pendapat Anda tentang komputerisasi yang dilakukan hari ini? Sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Misalkan saya pilih setuju. Nah, bagaimana menyusun kuesioner yang baik gitu ya. Bagaimana menyusun kuesioner yang baik? Kalian mesti buat dimulai dengan pertanyaan yang tidak ada ancaman dan modelnya menarik. Kalian mesti kelompokkan dengan item-item yang secara logis gitu. Jangan letakkan item itu penting itu pada akhir kuesioner. Jangan lupa penuhi halaman dengan banyak item. Hindari penyingkatan pertanyaan, terminologi ataupun materi yang bias. Kemudian nomor pertanyaan yang memberikan kebingungan sampai dengan ada pretest untuk pertanyaan yang sifatnya kalau dia memberikan satu hal yang membingungkan. Nah, teknik yang keempat untuk pengumpulan data tadi sudah ya. Pertama, wawancara, kemudian lanjut GAD, sudah GAD, ada kuesioner. Nah, kita lihat yang keempat namanya adalah analisa dokumen. Nah, ini yang paling banyak biasanya Kokom atau CCM yang ambil juga pada saat menulis skripsi gitu ya. Terakhir dia akan menganalisis dokumen dalam satu objek penelitian gitu. Biasanya mereka akan ambil material dokumennya apa, dokumentasi yang mereka pakai itu apa. Contoh kayak form laporannya, kebijakan manualnya, gambaran organisasi untuk taruh sistem formalnya gitu ya. Kemudian ada juga bagaimana kalau laporan berjalannya ataukah sudah yang tidak terpakai untuk dimodifikasi ke dalam sistem. Nah, jadi contoh analisa dokumen itu kayak gini ya. Jadi kita biasa dikasih kayak dokumen-dokumen terkait kayak gini. Gitu. Jadi ada kayak sampel dokumennya, delivery letternya, sertifikatnya, berita acara serah terimanya, dan lain-lain. Ini semua masuk ke dalam analisa dokumen. Nah, yang terakhir namanya adalah observasi.
Apa itu observasi? Adik-adik sekalian tadi sudah saya singgung, kalian mendatangi lokasinya secara fisik, gitu ya. Jadi kalian melihat proses yang sedang lagi berjalan itu kayak gimana. Namun kalau di pemakaian manajer itu sering tidak akurat karena kita biasa mengulangi kembali apa yang sudah dikerjakan. Gitu. Kalian bisa ngecek dari validitas informasi yang sudah dikelompokkan. Gitu. Dan waspadai tingkah laku dari perubahan yang masuk. Bisa dicek melalui melalui dokumentasi pengambilan gambar dan lain-lain ini ketika pada saat kalian terjun di lapangan. Yang kelima adalah jadikan ini tidak bersifat untuk memaksakan kalau observasi, karena observasi itu kita melihat biasanya ngebuat satu studi kasus gitu ya. Bagaimana kalau ini dijalankan? Biasanya kalau dia dijalankan dan dia rusak, tidak akan mengganggu sistem yang lain karena sudah diberikan pemisah untuk proses pekerjaannya. Nah, hati-hati untuk mengabaikan informasi yang periodik. Jadi kalau ada observasi yang sifatnya kayak macam mingguan, bulanan, sampai dengan tahunan, bisa jadi kondisi dari users yang menjawab ini akan berbeda-beda juga, gitu ya. Disesuaikan dengan periodik untuk informasinya. Nah, untuk untuk pengumpulan kebutuhan ya, saya teknik itu kalian mesti sesuaikan. Apa aja yang mesti disesuaikan? Yang pertama, jenis informasinya apa, kedalaman informasi yang kalian mau gali, keluasannya, integrasinya, bagaimana keterlibatan user, biaya yang timbul ya kalau macam mulai dari kalian bawa gimmick-gimmick gitu ya, gimmick kayak macam stiker atau gantungan kunci atau orang diwawancarai, biasanya itu akan mengeluarkan biaya juga, sampai dengan yang terakhir adalah kalian mengkombinasikan tekniknya. Ingat, pilih teknik untuk data yang sesuai gitu ya. Kalau kita mau menggali kedalaman informasi, saya biasa menyarankan ini, interview dan GAD gitu ya. Kalau kedalaman dari sisi tipe informasi, saya biasa menyarankan adalah ambil di bagian analisa dokumen dan observasi. Keluasan informasi paling bagus adalah kuesioner sama analisa dokumen. Integrasi informasi paling bagus adalah GAD karena stakeholder itu selalu semuanya ada. Terus kalau kita mau ngeliat juga keterlibatan satu sama lainnya dalam user, paling enak itu juga dengan GID. Kemudian yang mana biaya yang paling murah, gitu ya. Yang paling murah adalah kalau kalian menganalisa gitu ya, dan kuesioner. GID ini bisa dia murah, bisa jadi medium. Kenapa? Karena kalau kita mengundang orang, ngumpulin, itu pasti tetap disiapkan snacknya, makanannya, dan lain-lain. Nah, ada kesimpulan hari ini. Jadi, kalau kalian mau mengumpulkan informasi, menggali suatu problem, baik itu kalian nanti kerja ataupun hal yang lain, kalian mesti mempertimbangkan di 5 teknik utama ini. Yang jadi mulai dari wawancara, DID, questionnaire, analisa dokumen, sampai dengan observasi. Kalian harus tahu bagaimana dan kapan masing-masing dari teknik tersebut itu akan menghasilkan satu jawaban juga yang tepat untuk kita punya problem. Nah, kalian harus punya kombinasi teknik. Gitu. Jadi kalian kadang nantinya akan bisa jadi menggabungkan beberapa teknik yang tersedia, mau itu wawancara, GAD dan seterusnya. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ada? Halo? Ada? Oke, kalau nggak ada, ini saya kasihkan hadiah ya. Nah, untuk hadiahnya ini dikumpulkan paling lambat 1 minggu dari sekarang. Jadi kan ini hari Jumat ya. Jadi dikumpulin paling lambat hari Jumat minggu depan. Kalian submit di Classroom. Nah, untuk hari ini hadiah yang mesti kalian kerjakan adalah misalkan ya, ini misalkan kalian orang yang diminta untuk membuat sistem pendaftaran mahasiswa baru di STIMI Karisma misalkan. Jadi STIMI Karisma ini mau bikin sistem namanya adalah aplikasi pendaftaran mahasiswa baru gitu ya. Nah, kalian harus buat dulu pertama 5 daftar pertanyaan yang akan kalian ajukan gitu ya. Itu sama siapa
dengan pertanyaannya apa aja yang kalian mau juga. Yang kedua, dokumen apa saja yang kira-kira dipakai untuk penerimaan mahasiswa baru. Itu mesti ditulis, minimal ada 2 formulir-formulirnya. Jadi bikin formulirnya ya, pertanyaannya, namanya, kemudian alamatnya, dan seterusnya. Minimal ada 2 dokumen. Kemudian yang kedua adalah kira-kira laporan apa yang dihasilkan gitu ya. Misalkan report jumlah pendaftar siswa baru, report apalagi. Nah, itu saya minta kalian coba pikirkan report atau laporan apa yang akan keluar dari uh, aplikasi pendaftaran mahasiswa baru ini. Jadi ada 2 ya, 2 hal. Pertama, bikin pertanyaan yang akan kalian ajukan kalau kalian orang yang mengebuat aplikasi pendaftaran mahasiswa baru di sini Karisma dan akan kalian tanyakan. Biasanya itu yang berkaitan dengan siapa saja. Sama ya, kalian coba ingat kembali waktu masuk ataukah semester baru, ya itu kan sudah ada proses pembayaran. Nah, itu kira-kira pembayaran siapa yang ditanya. Gitu ya. Bikin aja list pertanyaannya, tulis nama dokumennya, kira-kira formulirnya apa saja yang keluar, kemudian laporannya apa saja. Silakan dikerjakan dalam Word, kumpulkan dalam GitHub atau dalam Google Drive, menjadi sebuah linknya kalian tolong submit ke dalam Classroom. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai hadiahnya? Kak, saya mau tanya. Silakan. Itu formulir-formulirnya kita buat formulirnya juga, Kak, atau kita tulis saja misalnya formulir pendaftaran, atau kita buat formulir pendaftarannya. Bikin formulir pendaftarannya. Oh, Jadi kalau ada, laporannya, Kak. kalau laporannya nggak perlu, cukup Ah, hanya laporannya aja. iya, Kak. Seperti itu. Oke, jelas ya. Ada lagi, adik-adik, silakan. Anyone, ada lagi? Sudah aman berarti ya? Aman, Kak. Oke, kalau sudah aman, tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan untuk kelas tambahan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Jaga kesehatan semua. Thank you. Terima kasih, Kak. Sama-sama.